Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gus Duyanto di Analisis Data. Buat teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mari kita semuanya untuk sebelum kita pembahasan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini itu pembahasannya sesuai request kemarin. Kemarin itu yaitu tentang teman-teman ada yang komentar di YouTube yang saya posting sebelumnya atau di video yang saya posting sebelumnya. Nah, di itu Kak masih sepi nih yang apa itu namanya yang pengolahan analisis data atau cara menginput di tentang struktural kapital ya buat teman-teman. Nah, di sini kali ini kita pembahasannya gak jauh dari struktural kapital. Nah, di sini kita akan analisis bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Saya harap tanpa perlu kalian skip videonya, hanya beberapa menit saja, yang penting kalian paham. Nah, ini dari rumus yang dulu yaitu gap rumus pertamanya itu yaitu di apa itu namanya dari sumbernya yaitu dari Ulum 2009. Nah, rumus ini akan saya sederhanakan, paling sederhana biar kalian mudah untuk mendapatkan hasil di laporan keuangan, sekaligus nanti prakteknya ada. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau sudah di kuliah belum mengerti, masih tanya teman, sampai cari informasi sampai salah sini. Nah, setelah nonton YouTube ini, saya harap kalian semuanya paham. Paham berarti bukan berarti pintar. Paham itu cukup mengerti apa alur dari cara menginput data tentang struktural tadi ya, struktural kapital. Nah, di sini yaitu gak jauh tentang yaitu elemennya yaitu ada 4 rumus. Pertama value add, setelah itu apa itu VAKA, setelah VAKA nanti VAHU, setelah VAHU STVA dan untuk menemukan FAIDS. Nah, tentunya di sini ada beberapa step yang akan saya buat sederhana mungkin biar kalian langsung langkah-langkahnya tahu. Nah, tentunya dengan kalian sudah tahu nanti boleh bisa ke teman-teman yang lain ya buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman siapkan laptopnya. Kalau sudah disiapkan laptopnya, terus apa aja nah yang diperlukan yaitu buka tabel Excel untuk menginputan tabulasi. Nah, kalian download yaitu nanti tentang saya berikan satu sampel yaitu di laporan keuangan. Kalian pahami semuanya bagaimana caranya, sambil bawa kopi boleh, bawa roti boleh, yang penting kalian mengerti apa yang saya jelaskan karena cukup singkat biar kalian juga nggak kehabisan kuota, karena kuota hari PPKM kayak gini juga sangat sulit ya buat teman-teman semuanya. Mari yang penting kalian semuanya saya harapkan, saya doakan sehat selalu, pokoknya sehat dan lulus sidang lah tentunya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita simak videonya untuk kali ini yaitu tentang bagaimana cara menginput tabulasi dengan mudah tentang struktural kapital. Yuk guys, ditonton. Nah, buat teman-teman, kali ini kita sudah mengacu di tabel layar atau sudah mengacu pada monitor ya. Buat teman-teman semuanya, kita bahas dulu yaitu pengukuran intelektual kapital metode rumus FAIDS. Nah, intelektual kapital dapat diukur menggunakan rumus Pulik yang mana tujuannya untuk mengetahui formulasi aset tidak berwujud suatu perusahaan yang belum terukur, yaitu mengukur kinerja intelektual kapital suatu perusahaan. Perhitungan pertama adalah mengukur value add. Nah, ini untuk pertamanya yang mana sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan suatu perusahaan Ulum 2009. Nah, yaitu tentang nanti yaitu pertama itu value add itu mengacu ke value add, setelah itu VAKA merupakan indikator untuk value add yang diciptakan dari fisikal kapital. VAKA dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan struktural kapital. Ulum 2009. 1 unit dari kapital employed yaitu dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, yang mana perusahaan dapat menjadi perusahaan yang lebih unggul dalam memberikan manfaat terkait kapital employed. Ulum 2009. Perhitungan kedua adalah mengukur value add human capital atau VAHU. Nah, rumus VAHU ya yang perlu kita ketahui di sini ya, yang dapat mengartikan besar value add yang diperoleh dari modal yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia. VAHU didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam menciptakan nilai suatu perusahaan. Perhitungan ketiga adalah struktur capital coefficient STVA, dapat diartikan seberapa besar struktur kapital dalam menciptakan nilai suatu perusahaan. Value creation akan meningkat jika kontribusi struktur kapital dan human capital besar. Perhitungan keempat adalah mengukur seberapa besar intelektual suatu perusahaan publik
2000 dalam ulum perhitungan fact diringkas sebagai berikut ya. Buat teman-teman semuanya berikut. Ini kita baca aja ini. VA-nya, rumus VA itu kalian perlu ketahui, itu rumus VA menghitung VA. VA itu dari out-in, di mana output total penjualan dalam pendapatan lain. Nah, seperti ini ya buat teman-teman semuanya. VA yaitu OPAC, D dan A. Operating profit, laba operasi, employed cash, depreciation, amortisasi. Nah, seperti ini, atau depresi, amortisasi, seperti ini ya. Ini yang pertama. Nanti setelah pertama selesai menemukan hasil, yaitu menemukan hasil dari VA. Nah, setelah itu rumus menghitung VAKA. Nah, VAKA itu VA dibagi CE. CE itu ekuitas buat teman-teman semuanya. Nah, di sini jelaskan value add capital employee, yaitu raisan dari VA terhadap CE. Value add, nah ini yang VA. CE capital employee, dana yang tersedia atau ekuitas laba bersih. Dan yang rumus ketiga yaitu rumus menghitung VAHU, adalah rumus untuk menghitung value add human capital. VAHU adalah sebagai berikut. Nah, itu pada Pulik dalam ulum 2009. VAHU yaitu dibagi antara VAHA dibagi dengan HASI. Itu menjadi VAHU. Di mana rumus itu VAHU value add human capital, VA value add human capital beban karyawan atau beban karyawan. Nah, sedangkan STVA yaitu rumus untuk menghitung struktural capital value add STVA ditunjukkan di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini sudah saya kasih per bloknya. Nah, cara menghitung terakhir yaitu menghitung fight, atau kita mencari fight, yaitu dapat menunjukkan kemampuan dari intelektual suatu perusahaan yang dapat menunjukkan PBI, Business Performance Indicator. Fight merupakan perjumlahan dari 3 komponen sebelum, yaitu VAKA, VAHU, dan STVA, yaitu semuanya nanti di total. Nah, biar mudahnya kita lari guys. Oke, kita lari ke sini. Nah, caranya gimana lari ke sini? Nah, ini nanti yang saya buat yaitu ini. TBK itu yaitu rumusan pertama. Saya sederhanakan, rumus sederhana dalam mencari fight, atau dengan rumus SPB, singkat padat berisi, yaitu fight. Nah, ini kita menggunakan rumus baru. Nah, saya ciptakan rumus new rumus SPB singkat padat berisi biar kalian mudah menganalisa laporan keuangan buat teman-teman semuanya. Dan laporan keuangan ini yaitu apa? Sebagai contoh nanti ini. Contoh perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food TBK 2015, data LK Bursa Efek Indonesia. Nah, itu nanti kalian akan menemukan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini kan saya buat ini panjang kali lebar ini untuk menentukan VA, menentukan TBK-nya dulu. TBK itu apa? Nah, di sini kita kembali ke sini, rumus sederhana ini dulu aja. Satu, kalian harus paham di sini. Kuncinya di sini aja, nggak usah kemana-mana. Nah, di sini kan apa itu namanya, rumus VA, yaitu antara rumus VA itu antara total beban karyawan atau out, dan VA adalah value add. Nah, misalkan di sini nanti berapa, nanti akan kita jumlahkan ya di sini ya. Nah, di sini untuk komprehensifnya itu di mana kita dapatkan ini, total ini dapatnya dari mana? Oke guys, kita lari ke laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat dulu berapa tadi totalnya. Totalnya yaitu berapa? 379. Oke, kita di sini kita lihat dulu. Di sini kemarin sudah saya kasih catatan ringkas biar kalian mudah menghitungnya. Nah, di sini juga ada ini ya buat teman-teman semuanya. Nah, sudah ada semuanya, tinggal kalian nanti download aja. Nah, di sini kalian tinggal download aja nanti, yaitu 379. Itu pada komprehensifnya. Kalian cari di laporan keuangan itu di komprehensifnya ya. Selain komprehensif nggak ada lagi. Itu buat teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Buat teman-teman perlu diketahui bahwa jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan yaitu 379. Ini laba komprehensif. Lalu kalian input ke sini. Ke sini. Komprehensif selesai. Terus kalian cari, ini kan data innya. Innya itu sudah termasuk apa aja ya. Nah, innya itu sudah semuanya, merangkum pada semuanya yang di sini. Nah, di sini gitu loh. Nah, sedangkan semuanya yang di sini yaitu laba tahun berjalan, dan ini sudah semuanya kan. Nah, kalau sudah kita input, maka kita ke sini lagi. Nah,
kita nyari outnya. Outnya itu beban pengeluaran ya guys ya, buat teman-teman semuanya, yaitu ada beban apa aja. Di sini kita diketahui dengan direktur dan komisaris itu adalah beban langsung tidak langsung, bagian penjualan, bagian umum, administrasi. Kita lihat direktur komisaris 3624 itu kita lihat di laporan keuangan. Nah, kita lihat guys, ini jumlah ekuitasnya nanti aja kita lihat dulu guys ya, buat teman-teman semuanya. Kita lihat ini laba komprehensif sudah kasih tanda semuanya. Ini beban biaya pensiun. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada juga nanti. Nah, di sini ya, ini ada juga. Oke. Nah, di sini totalnya berapa tadi? Oke, di sini ada direktur 36249, langsung tidak langsung ada 457. Ini bagian penjualan ya buat teman-teman semuanya. Ini secara ringkas saja. Nah, di sini sudah ketera umum dan administrasi. Kita cek tadi. Nah, di sini umum dan administrasi sudah ada. Nah, ini 126989. Ini kita cocokkan di sini. Nah, terus di sini beban gaji penjualan. Nah, beban gaji penjualan itu kita untuk mencari outnya ya, atau HC. Nah, di sini TBK itu adalah HC, adalah human capitalnya. Ya, di sini human capitalnya yaitu sama dengan TBK. TBK itu apa? Total beban karyawan di sini. Nah, bagian umum administrasi sudah ada, beban biaya pensiun juga sudah ada. Nah, beban gaji penjualan pada di sini ini ada dua karena di sini. Nah, ini sama ini sudah ada kan, guys. Nah, terus yang ini upah langsung. Nah, upah langsung sama apa itu 43 ini di total, guys ya. Nah, ini kan ada ini. Nah, buat teman-teman upah langsung yang ini kita link aja, terus sama yang ini kan beda ini beda. Nah, ini totalnya berapa? 47,091. Nah, ini dalam jumlah jutaan, jadi tinggal kalian nanti ini dikasih tambahin 06 ya buat teman-teman semuanya. Oke, di sini ada nah beban penjualan, beban tidak langsung 479. Beban tidak langsung itu dari tadi ya guys ya. Nah, beban tidak langsung ini total dari dua item ini antara ini dan 43 dan 3 itu buat teman-teman semuanya. Nah, terus kita cari lagi di sini, kita cari lagi biar mudah. Ini mudah banget kok gitu loh. Nah, kalau komisaris dan itu kan sudah ada tadi di itunya hasilnya. Itu kalian sama carinya di sini juga. Nah, di sini yaitu total beban biaya pensiun nih, di sini letaknya ya, guys. Keuntungan kerugian aktual tahun berjalan itu di sini. Ini ada 7,043. Kita cek di sini ada tidak 7,043. Oke, guys, sudah selesai. Sudah selesai semua kan? Sudah kita input. Nah, di sini jumlah komprehensif juga sudah. Nah, di sini kita tinggal lihat nih. Nah, ini nanti, ini jumlah ekuitas itu nanti, tapi kita tandai dulu nih, jumlah ekuitas juga penting. Iya, buat teman-teman semuanya perlu di garis bawahi juga jumlah ekuitasnya tadi. Oke. Sudah ya buat teman-teman yang di sini kita sudah menginput, sudah selesai semuanya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita akan mencari ini dulu, guys. Di sini kan laba komprehensif sudah ketemu. Nah, beban semuanya ini sudah ketemu semuanya. Ini saya kasih kodenya. Nah, setelah itu kita membuat total dulu yaitu TBK-nya atau HC-nya. HC yaitu human capitalnya itu di sini. Ini human capital sama dengan total beban karyawan. Total beban karyawan ini total dari
seluruh beban sini ya buat teman-teman semua. Seluruh beban ini kita total sama dengan 265 juta ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, sedangkan rumusnya ini yaitu nanti yang ini itu total laba komprehensifnya. Nah, caranya gimana di sini nyarinya? Nah, di sini kita cari dulu hajanya berapa. Nah, ini sama dengan sum, kita buka kurung, lalu kita total semuanya. Oke, enter. Nah, ini totalnya ketemu semua kan HC-nya. Nah, ini HC. Nah, ini HC-nya. Bentar, ini ini HC-nya ya buat teman-teman semuanya. Itu buat teman-teman semuanya, ini HC-nya. Dan setelah itu nanti kita setelah itu di sini setelah HC-nya yaitu bagaimana supaya HC dengan ini tuh ketemu untuk value add-nya. Nah, value add ini rumusnya sama Kak tadi, ini rumusnya sama. Ini kan dijumlah. Kalian tinggal jumlah aja di sini. Nah, sama dengan sum, ini laba komprehensif, atau gini aja juga bisa. Nah, totalnya 642.327. Ini totalnya. Oke guys, ini kita akumulasikan juga. Nah, kalau sudah, ini kita akan, kalau ini kan berarti sudah ketemu ya, rumus VA-nya, value add-nya sudah ketemu 642.327 juta. Nah, sini sudah masuk ke rumus selanjutnya yaitu rumus VAKA. Nah, VAKA itu di sini, kita lihat di sini. Nah, VAKA itu rumusnya cuma 2 ini. Nah, 2 itu yaitu nanti kita menemukan VAKA yaitu VA dibagi dengan ekuitas. Nah, di sini ekuitasnya kita lihat, ini 3966, kita cek dulu. Ini rumusnya yang salah nanti, nggak enak kalau salah. Nah, jumlah ekuitasnya 3966. Oke, 907. Kita copy. 3966 907. Oke, sudah ya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini langsung kita enter aja. Bentar guys. Nah, nanti dulu guys buat teman-teman semuanya. Ini sudah, setelah sudah nanti kita cara mencarinya seperti ini. Ini kan sudah ketemu tadi SC-nya untuk rumusannya tadi. Tapi di sini kita metodenya ke VAKA dulu. VAKA itu di sini ada ketemunya 0,1619 ya buat teman-teman semuanya. Ini ketemunya ini, yaitu caranya bagaimana? Caranya yaitu ini, ya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini ketemunya ini. Nah, jadi 642.327 itu kita masukkan ke rumus VAKA-nya tadi. Nah, ke rumus VAKA-nya tadi mana tadi? Nah, ke rumus VAKA-nya tadi. Ke rumus VAKA-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini totalnya sekian, ini sekian. Dibagi kan ini, ya kan? Dibagi kan 3. Ini cara bagiannya guys. Nah, ini dibagi ini. Atau gini, ini juga bisa sebenarnya. Ini saya kasih ini biar nanti kalau nggak ada 04 ini, kalau di SPSS nanti jadi nggak bisa. Ini kita lihat fakanya 0,1619. Oke, sudah ketemu fakanya ya. Ini sudah ketemu fakanya. Lalu kita mencari rumus FAHU. Ya, FAHU ini kan total bebannya sudah tahu ya. Total TBK-nya kan sudah tahu. Tahu kan total TBK-nya. Nah, total TBK-nya itu sudah tahu. Lah sekarang ini value add-nya. Value add sama dengan value add-nya ini. Kita enter, kita ketemu 2,4. Ketemu 2,24. Kita kurangi di sini aja, 4 aja. Nah, setelah ketemu ini guys,
Nah, setelah ketemu ini lalu kita ke rumus STVA nya. Rumus STVA itu yaitu bagaimana hasil dari FA dan HC atau beban karyawan. Nah, untuk bahunya sendiri sudah tahu ya kita ya, bahu itu seperti ini. Nah, sedangkan STVA nya itu SC nya itu kalian nanti kurangi dulu. Ini cara mencari SC nya itu totalnya itu VA dikurangi HC. Nah, di sini kalian harus tahu untuk STVA nya. Nah, kita buka rumusnya di sini. STVA nya bahwa VA ini dikurangi HC, totalnya SC ya, totalnya SC lah. Setelah gitu sama dengan SC dibagi dengan value add. Nah, totalnya itu berapa? Totalnya sebagai berikut nih teman-teman. 1 ya buat teman-teman semuanya. Ini kita ginian aja, patut guys. Nah, kita giniin aja. Nah, totalnya sekian. Nah, biar mudah kan. Nah, setelah gitu guys, nah kan sudah ketemu semua ini. Nah, untuk ini kan sudah ketemu rumus-rumusnya ini, total rumus FA sudah, value add nya ketemu, fakanya ketemu. Nah, terus vahunya ketemu. Tinggal terakhirnya paling cepat kan ini. Tinggal terakhir yaitu kita mencari yaitu tentang STVA nya sudah ketemu ini nilainya. Mencari tentang fights. Nah, fights itu gimana? Yaitu ini sama dengan fakanya itu, kita lihat tadi fakanya berapa tadi. Nah, ini total fakanya kita enter. Nah, sedangkan ininya kita kurangi dulu. Oke, 1 2 3 4. Oke, nah ini kita buat rupiah aja lah. Kalau rupiah gini ya guys ya. Nah, biar enak gitu loh gitu. Nah, dan ini kita tik budget guys. Nah, ini kita gini aja ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita buat rupiah juga nggak apa-apa. Nah, atau kita buat non rupiah pun juga bisa. Nah, kita ke bentar. Oke. Nah, seperti ini hasilnya guys. Jadi gimana? Jadi gini cara pembacaan presentasinya, yaitu contoh perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk 2015 untuk mencari nilai FIT yaitu setelah ditemukan dengan rumus VA, yaitu rumus VA itu untuk mencari value add nya atau VA. Rumus VA ditemukan yaitu sebesar berapa ini. Nah, di sini kan sudah ketemu 642,327 juta itu value add nya. Nah, setelah itu langkah kedua yaitu mencari rumus VAKA. Rumus VAKA-nya sebagai berikut. Nah, VAKA yaitu ditemukan yaitu 0,1619 itu VAKA-nya. Nah, sedangkan rumus vahunya setelah dicari yaitu 2439 itu sama. Nah, sedangkan rumus STVA-nya yaitu setelah ditemukan yaitu 1,000. Nah, setelah semuanya diakumulasikan ini, nah di sini dijumlah totalnya yaitu VAKA, vahu, STVA itu disatukan di sini. Nah, di fights ini, nah di sini dicari nilai fightnya, dapatnya ini guys, gitu loh. Mudah kan? Itu sangat mudah banget, cukup mudah. Ini yaitu cara pakai rumus SBP, singkat padat berisi dan kalian cepat mudah paham. Yaitu kuncinya di sini. Kalian membuat kayak gini aja dulu kayak gitu. Nanti setelah itu baru kalian di sini. Setelah itu kalian di sini nanti baru tulis gitu loh guys. Nah, di situ misalkan gini, LK kodenya PT 3 Pilar apa ya, misalkan EK 3 Pilar gitu aja lah. Nah, bentar, ada kok di sini. Saya lupa guys. Gara-gara kalian saya jadi grogi nih. Nah, misalkan ini Aisyah ya, nah Aisyah. Nah, ini misalkan nih di sini. Oke, kita mencarinya di sini gini caranya. Nah, guys, di sini aja lah. Nah, Aisyah total file-nya misalkan sini saya tulis keterangan fights. Nah, oke, 1 2. Oke, kita lintang, kita garis besar, kita tambahin gede lagi. Nah, total fightnya itu sama dengan, nah PT Aisyah fightnya ada sekian. Salah ding, bentar, salah sama dengan ini ya guys ya, 3,6. Mudah kan? Nah, ini cara mudah mencari rumus VAKA atau untuk mencari
rumus sederhana tentang struktural kapital. Sangat mudah ini. Kalian paling nggak tahu alur laporan keuangannya. Ini yang mana? Oh, larinya di ekuitas. Tapi kalau yang ini ya guys ya, ini kalian nanti cari sendiri. Yang ini tadi direktur dan komisaris ada kok. Ini hasilnya sekian ditambahi 06, itu tergantung itunya apa itu. Jangan mengacu pada laporan keuangan saya, tapi kalian download aja yang ini dulu, yaitu 3 pilar sejahtera Food TBK 2015. Kalian download buat latihan dulu. Oh, kalau sudah cocok dengan sesuai jumlah kayak gini, nah kalau gini ya udah cocok berarti gitu loh. Kalian jalankan dengan tema baru kalian atau hasil skripsi kalian. Cukup mudah kan? Untuk bagaimana ini saya buatkan khusus buat kalian semua yang kemarin request. Terima kasih banyak. Oh, Mas, request dong karena belum banyak yang meneliti itu ya udah kamu teliti. Sekarang kalau sudah kamu teliti nanti kamu pahami ya buat ini ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, seperti inilah cara rumusnya. Oke, sip. Jangan lupa kalau manfaat ya di follow, di subscribe. Follow emang Instagram, di subscribe ya. Setelah di subscribe ya nanti di like gitulah. Alhamdulillah like-nya masih sedikit loh guys. Masa kalian loh yo saya cerocos kayak gini nggak ada like satupun gitu yo, bangetan kan gitu loh. Sayangilah saya sayangi Anda. Dengan ilmu kita saling berbagi. Oke guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau secara nanti kalian secara perusahaan banyak jadinya kayak gini guys. Nah, ini totalnya kalian kita rumuskan aja. Ini kalian rumuskan aja. Ini sengaja saya buat tidak semua panjang biar kalian paham dulu rumusnya seperti ini. Ini cara menentukan rumusnya. Oke guys, tadi sudah kita jelaskan kan bagaimana, mudah banget kan cara bagaimana kita itu untuk menginput analisis data dari cara metode rumus paling sederhana, yaitu tentang mencari fact atau di struktural kapital. Nah, di situ sangat mudah banget. Jadi nggak perlu ribet atau nggak perlu takut untuk butuh apa tuh namanya belajar ya buat teman-teman semuanya ya. Pokoknya kalian harus tetap belajar. Setelah itu nanti kalian pahami sendiri. Nah, ini tadi spesial saya pakai baju ini biar seperti kalian, biar jadi mahasiswa lagi, biar saling-saling belajar ya gitu. Nggak hanya saya apa itu seperti ngajari kalian atau saya seperti dosen atau saya seperti pembimbing Anda. Saya tetap asal jadi teman Anda. Jadi saya sarankan untuk selalu belajar, itu yang terpenting buat kalian semuanya. Pokoknya jangan sampai nanti ketika apa itu namanya kalian sidang kalian nggak paham alurnya. Kalian jadi tahu cara penginputannya, tahu cara bagaimana menganalisisnya, nah bagaimana menganalisanya sendiri seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah komentar di bawah, saya ucapkan banyak terima kasih yang kemarin request tentang struktural kapital atau struktural seperti yang diinginkan. Nah, dari rumus sederhana ini saya buatkan lebih sederhana lagi biar kalian mudah mengerti ya buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semuanya saya doakan juga yang di rumah sehat selalu, sama keluarganya juga sehat selalu. Kita sama-sama jaga, apalagi di masa video ini kan di masa pandemi COVID kayak gini, kalian otomatis kan pakainya kan online kan otomatis gitu loh. Jadi saya harapkan ya jaga kesehatan kalian dan jangan kemana-mana dulu sampai pemerintah apa itu mengarahkan untuk diizinkan untuk kemana-mana, nah, atau offline ya buat teman-teman semuanya. Nah, dari saya Agus Dwianto, terima kasih setelah gabung di analisis data. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.